Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, boleh dibuka kameranya dulu. Oke, sore yang baru masuk. Ria, apa ya? Ria Evelina sama Master Yawan. Boleh kalian buka dulu kameranya? Ya, si Ayonia di mana nih? Ayu. Halo, dibuka dulu kameranya. Master Yawan, gom-gom. Saya lagi di jalan, Pak. Ya, kalau lagi di jalan nggak usah. Yang lagi duduk santai lah. Boyner. Aduh, mana nih kok nggak ada yang mau buka kamera? Apa tunggu dikeluarkan? Gom-gom. Apa ini gom-gom mana lu? Memang gom-gom namanya. Indah, buka kameranya, yuk. Biar Bapak kenal kalian loh. Kita nggak pernah jumpa, ya kan? Jangan pula nanti jumpa di Penusa, kalian aja kenal Bapak nggak kenal. Sehat kalian? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Kabar sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, bagus, syukurlah. Bagaimana dengan aplikasi PBNet-nya sudah diinstal? Belum diinstal? Maaf, Pak. Saya minggu kemarin tidak hadir. Oke. Jadi diusahakan diinstal lah aplikasi PBNet atau nanti kalau kalian bilang bang beli aplikasi pemrograman Microsoft Visual Studio 2010. Terus kalian udah masuk di grup WA? Pak. Ya. Jadi kalau belum masuk grup WA, itu linknya ya. Soalnya di sini ada di classroom ada 13 orang, 13 siswa. Tapi yang masuk masih berapa orang ini? 3, 5, 6, 7. 7, setengah lagi hilang. Itu dia makanya Bapak bingung. Jadi bagi kalian diusahakanlah diinstal atau masih ada yang nggak punya laptop? Ada? Ada, Pak. Ya, diusahakan. Jadi minggu lalu terjadi diskomunikasi mengenai jamnya kan? Nah, Bapak mohon maaf karena Bapak nengoknya dari classroom. Rupanya Bapak salah menginputkan di classroom. Tapi beberapa teman kalian sudah masuk kemarin. Oke, jadi di sini kita lanjutkan aja karena minggu lalu hanya perkenalan saja sama kontrak kuliah. Komisarisnya kemarin siapa di sini? Siapa komisarisnya? Pengurus kelasnya? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Waduh. Eh, biasanya yang nanda tangani kontrak kuliah siapa disuruh? Halo, biasanya siapa yang nanda tangani kontrak kuliah? Suara Bapak macet-macet atau bagaimana ya? Gak ada ngerespon.
Halo, terdengar tidak suara Bapak? Terdengar, Pak. Iya, lain kali kalau ditanya, direspon, tahu-tahu, enggak, gitu loh. Jadi, Bapak kira jaringan Bapak rusak. Siapa biasanya nanda tangani kontrak kuliah? Tidak ada? Nggak tahu, Pak. Tidak tahu. Oke lah, kita lanjutlah. Jadi materi kita yaitu properti, metode, dan event pada pemrograman Visual Studio 1 atau pemrograman Microsoft. Nanti pakai aplikasinya Microsoft Visual Studio 2010 atau dengan nama populernya PBNet. Jadi pemrograman PBNet ini banyak digunakan di perusahaan seperti misalnya minimarket yang sering kalian lihat di Indomaret atau di Alfamart atau di toko-toko minimarket yang biasa lah. Kemudian di toko buku seperti Gramedia atau toko-toko buku lain. Kemudian kasir-kasir supermarket seperti Hypermart, Carrefour, semuanya sudah memakai PBNet. Itu dia. Jadi Maaf, Pak. ya, Pembeli kita namanya Sita ya, Pak. siapa? Sitalia Alvaris. Itu dia Bapak Sitalia nggak tahu. Alvaris. Belum masuk dia. Iya, soalnya di grup WA Bapak buat Sita Oh, Pak Yuda. Pak Yuda, si Talia, nggak ada masuk dia ini. Di WA ada dia. Kurang tahu, Pak. Oke lah, nanti aja lah itu. Ya, jadi aplikasi pemrograman ini juga bisa kalian buat untuk menyelesaikan tugas akhir kalian nanti di semester terakhir. Banyak yang bisa kalian kerjakan, mulai dari sistem pakar, sistem pendukung keputusan, kriptografi juga bisa dari sini. Itu dia ya. Jadi kita baca dulu sini properti, metode, dan event. Pemrograman Visual Basic ini bahasa lamanya ya, bahasa populer lamanya. Jadi sebelum dia diganti atau di-upgrade dengan nama pemrograman PBNet atau pemrograman Visual Studio 2010, nama populernya itu pemrograman Visual Basic dengan versi 6.0. Itu versi yang paling populer. Jadi karena banyak kebutuhan, makanya ditingkatkan lagi mulai dari keamanan dan kenyamanan penggunanya. Jadi pemrograman Visual Basic ini menggunakan OOP atau Object Oriented Programming, yaitu suatu teknik pemrograman yang memodelkan program sebagai sekumpulan objek yang saling memiliki hubungan. Kemudian, setiap kontrol atau objeknya ini dia memiliki properti, metode, dan event yang berbeda. Properti adalah atribut yang melekat pada sebuah kontrol atau objek yang biasanya merupakan karakteristik penampilannya seperti warna, jenis, huruf, ukuran, dan sebagainya. Jadi nanti ketika kita merubah huruf, jenis huruf, atau warna, ukuran, itu adalah termasuk properti. Bentar ya.
Oke, mohon maaf ya, tadi ada gangguan. Biasalah, inilah resiko kalau ngajar di rumah. Ya kan, ada gangguan. Oke, jadi nanti di sini akan Bapak ajari kalian bagaimana cara merubah warna, jenis huruf, ukuran, dan sebagainya. Jadi dia pemrograman kita ini dia bisa mendesain tanpa membuat program. Beda sama pemrograman dasar. Ketika kalian belajar pemrograman dasar, kalian harus membuat programnya untuk mengeluarkan suatu desain, ya kan? Kalau di sini tidak. Dengan kalian membuat project aja, kalian sudah bisa merannya dan jalan. Itu dia. Kemudian kita masuk ke metode. Nanti Bapak contohkan itunya. Oke, jadi metode adalah aksi atau perbuatan yang bisa dimiliki oleh konsol atau objek sehingga ini user atau penggunanya dapat memakainya untuk memanipulasi sesuatu. Jadi metode ini tergantung dari instruksi yang diberikan oleh programmer untuk menuliskan kode. Jadi dia nanti misalnya ada, kalau komen satu ini dia tombol. Jadi nanti tombol ini dia modelnya klik gitu. Begitu diklik, apa yang kita inginkan, misalnya kita membuat dua kali perkalian atau penjumlahan seperti itu. Jadi begitu kita klik tombol kali atau tombol sama dengan, nanti keluarlah hasilnya. Itu dia kalau dia memakai metode klik. Selanjutnya event. Jadi event di sini adalah kejadian atau sesuatu yang dapat dialami oleh sebuah objek. Kemudian suatu kontrol objek dapat memiliki banyak event. Itu dia. Contohnya di sini komen satu atau dia tombol untuk mengklik. Jadi yang dari ketiga tadi bisa diringkas bahwa properti dia memiliki karakteristik yang dimiliki objek. Kemudian metodenya di sini dia adalah aksi yang dapat dilakukan oleh objek. Kemudian kejadian, kemudian event. Event ini adalah kejadian yang dialami oleh si objeknya. Jadi di sini ada ilustrasi. Kita ilustrasikan dia di sebuah mobil. Jadi mobil inilah yang menjadi objeknya. Jadi dari mobil ini bisa kalian perhatikan nanti apa yang merupakan metode, merupakan propertinya, dan yang merupakan event. Tiga hal ini harus kalian perhatikan. Yang pertama, metode. Jadi metode pada mobil ini adalah bahwa mobil ini bisa maju, mundur, dan berhenti. Kira-kira bagaimana? Betul atau salah itu? Bahwa sebuah mobil bisa maju, mundur, dan berhenti. Salah atau benar itu? Benar, Pak. Betul, Pak. Benar, Pak. Jadi itu adalah metode dalam sebuah mobil. Kemudian event. Event pada sebuah mobil yaitu dia bisa membuka pintu atau pintu dibuka, kemudian bisa ditabrak juga, kemudian bisa didorong. Itulah namanya event atau kejadian, ya kan? Kemudian properti. Properti pada mobil yaitu yang pertama merek, tipe, dan warna. Jadi merek ini banyak jenisnya, bisa Toyota, bisa Isuzu, bisa Suzuki, dan yang lainnya. Tipe juga beda-beda. Ada yang sedan, ada yang minibus, ada yang bus, ya kan? Warna juga berbeda-beda tiap mobil. Jadi itu contoh metode, event, dan properti pada mobil. Bagaimana dengan sebuah pemrograman yang akan kita bahas atau BBNet?
Jadi bisa kalian bandingkan bahwa objek dalam sebuah pemrograman atau VBNet ini yang paling utama yaitu ini adalah form. Ini adalah objeknya. Oke, apa saja yang menjadi metodenya? Bahwa metode pada objek form ini dia ada 3. Bisa di hide, bisa disembunyikan ya kan? Bisa di move, kemudian bisa di show. Sedangkan pada properti, nanti properti itu ada di sebelah kanan sini. Sini nanti propertinya. Properti. Sini banyak nanti pilihan. Sebelah kanan bawah pada program. Kemudian di properti itu nanti ada backcolor. Backcolor ini untuk merubah warna. Kemudian ada border style. Dia untuk merubah bentuk tulisan atau seperti apa tampil. Kemudian caption. Itulah properti pada sebuah form. Kemudian event. Event atau kejadian itu pada program bisa klik, bisa load, dan bisa resize. Yang paling sering digunakan klik dan load. Jadi load ini biasanya ketika pada form satunya kita double klik. Jadi ini properti. Form pada kontrol merupakan objek-objek yang ada dalam pemrograman Visual Basic yang memiliki properti, metode dapat ditangkap melalui suatu kejadian. Jadi pada bagian ini akan dibahas tentang properti, metode, dan kejadian yang berhubungan dengan objek-objek tersebut. Jadi misalnya di sini ada sebuah form atau sebuah objek atau bahasa pemrogramannya ini adalah sebuah project. Oke, jadi di sini kita membuat perkalian misalnya. Itu bisa dilakukan di sebuah properti. Jadi kita contohkan saja, kita mau menirukan ini. Yang pertama kita buka Microsoft Visual Studio-nya. Sudah. Kemudian, apalagi kira-kira? Yang pertama kita lakukan yaitu membuat new project. Kalau nggak tahu dicatat. Sesudah kalian buka, buat new project, klik. Oke. Pada pemrograman visual ini ada beberapa jenis program. Yang pertama Visual Basic, Visual CX, Visual C++, Visual Fox Pro. Kemudian di sini kita pilih Visual Basic. Jadi di Visual Basic ini pilihlah yang paling atas yaitu Windows Form Application. Kemudian buat namanya, buat lokasi penyimpanannya, kemudian buat solution name-nya. Jadi misalnya Bapak buat latihan 2. Oke, jadi lokasinya sama di folder D, DD, VB. Oke, inilah objek atau project pada pemrograman VBNet. Oke. Jadi kira-kira apa saja yang menjadi metodenya? Tadi metodenya yaitu bisa di minimize ya kan? Salah satunya. Minimize ada di tombol kanan atas. Jadi kalau kita minimize maka programnya akan minimize misalnya gini. Nah, kan minimize ya. Oke, kemudian kita akan menggunakan beberapa contoh. Misalnya kita mau membuat yang paling sederhana aja ya. Gak usah dulu perkalian tadi. Misalnya kita membuat warna ya kan. Membuat warna tadi dari backcolor yang Bapak bilang tadi ada kan? Backcolor termasuk event atau properti tadi? Coba diperhatikan ini.
Ini. Kira-kira big color masuk event atau properti? Properti, Pak. Seperti Pak. Oke, masuk ke properti. Jadi kita lihat, kita mau buat big color dulu. Oke. Maka kalian tandai form 1, masuk ke sebelah kanan bawah yang ini. Carilah di situ tulisan back color. Ini dia. Maka kita pilih drop down yang di sebelah kanan. Kemudian bebas kalian mau pakai warna apa di sini. Kalau kira-kira nggak cantik, bisa dari menu web, bisa menu custom. Jadi misalnya kita membuat warna biru. Oke, sudah jadi. Atau misalnya mau kalian buat gambar, maka kita pilih background image. Pilih tanda titik tiganya, pilih local resource, import, kemudian pilihlah gambar yang akan kalian tentukan. Misalnya gambar apa? Misalnya gambar ini. Bisa nggak ini? Ya. Nah, misalnya gambar ini. Kira-kira bisa nggak dia dijalankan? Bisa. Jadi cara menjalankannya yaitu ini, tombol hijau. Tombol hijau yang macam segitiga gini. Kelihatan kan? Kelihatan nggak nih? Halo, kelihatan tombol hijaunya, tombol run-nya. Kelihatan Jadi, Pak. jadi ini Kelihatan, untuk Pak. menjalankannya. Jadi kita run misalnya, maka hasilnya ini tampil. Kalau nggak menarik juga, kalian klik lagi, bisa kalian ganti. Misalnya dari ini tadi background image. Jadi bisa kalian ganti sama yang lainnya. Misalnya mau gambar apa kalian? Misalnya bisa kalian cari-cari dari internet. Atau misalnya ini ya. Bisa. Tapi kalau kita mau mendesain, kalau seperti ini tampilannya maka jelek, ya kan? Makanya kalau mendesain biasa aja buat. Tinggal kita pilih warna aja. Jadi jangan kelihatan norak. Itu dia. Jadi yang Bapak bilang kalau kalian mau mendesain jangan kelihatan norak. Oke, sudah ya. Kemudian apa lagi tadi? Kemudian ada border style. Kemudian ada caption. Jadi border style dia bisa digunakan kalau kita klik form 1 ini. Carilah di sini border style. Kira-kira ada nggak di sini? Tidak ada. Kenapa? Karena itu dia ke BBNet. Ke BB apa? BB 6.0. Jadi di sini yang ada background image dan background apa ini? Image layout. Itu dia. Kemudian sedikit tentang toolbox. Ketika kalian mau mengerjakan ini untuk di pertemuan ketiga nanti, kalian harus bisa paham beberapa fungsinya. Oke. Yang pertama kalian harus tahu button. Bisa kalian ingat? Oke. Jadi yang perlu kalian ingat adalah Bapak buat di sini ya. Button. Kemudian apa lagi? Bilang deh ya. Button, kemudian label. Ini dia.
Bisa kalian ingat label, bisa list box, bisa list view. Jadi ini harus kalian pahami. Nanti kalian searching di YouTube atau di Google apa-apa saja fungsi dari setiap toolbox ini. Jadi bisa nanti kalian cari. Halo, yang lain bisa nanti kalian cari fungsi dari toolbox ini. Ini. Bisa, Pak. Ya, karena minggu depan kita sudah masuk objek. Karena toolbox ini adalah objek gitu. Jadi kalau Bapak gaskan sekarang nanti kalian pun lupa. Jadi kalian pahami, cari di internet fungsi-fungsinya. Makanya kalau bisa sudah diinstal aplikasinya. Kalian kelas Medan kan? Iya, Pak. Software banyak ini di Pajus. Bisa beli sendiri atau bisa TT-an belinya juga bisa. Biasanya 12.000 tuh softwarenya yang bajakan. Udah beli nanti namanya Microsoft Visual Studio 2010. Udah kalian catat apa yang mau kalian cari programnya, aplikasinya. Ya, Pak. Ya, jangan di-download. Kalau di-download sering nggak dapat apanya, serial number-nya. Diputar-putarnya otak kita nanti. Mending beli aja yang bajakan karena dikasih juga serial number-nya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Bagaimana? Ada pertanyaan? Halo, yang lain bagaimana? Halo. Benar lagi, Pak. Sudah paham kalian situ? Jauh ini paham, Pak. Ya, nanti kalian browsing aja fungsi-fungsi dari setiap yang ada di toolbox itu. Gitu. Kemudian gunakanlah toolbox itu, toolbox yang tadi ini. Pada toolbox yang ini misalnya kita masuk ke label. Label ini bisa di double klik, bisa di drag. Gitu. Jadi apa aja yang bisa dilakukan pada label ini? Nanti ada hubungannya sama properti. Jadi kita untuk mendesain, ya, untuk memodifikasi si label ini ada di menu properties. Ini dia properties tulisan. Mulai dari name, teks, ukuran teks gitu. Jadi misalnya kita mau merubah teksnya, ya, misalnya kita mau merubah teks, maka cari namanya apa? Namanya font. Nah, jadi di font ini bisa kita rubah. Misalnya kita pilih bold atau tulisannya mau kita rubah, bisa. Misalnya ini ukuran 16. Sudah, label 1 ya kan? Atau kurang besar. Bisa kalian ubah nomor 28. Ya kan? Atau mau diubah lagi? Atau mau dikasih warna? Bisa. Jadi ini nanti juga bisa kalian warnai. Pilih lagi back colornya. Seram, warna kuning atau hijau bisa. Ya kan? Kemudian untuk mengubahnya nanti tandai dulu labelnya, mengubah tulisannya kita pada property text. Misalnya kita membuat judul sistem informasi penjualan.
Oke, inilah dia. Nah, ini kan kebesaran. Jadi bisa kalian kecilkan fontnya. Pandai dulu tulisan sistem informasinya, penjualannya. Kemudian cari font, double klik. Karena tulisannya agak norak, kita ganti aja. Masuk ke nomor 24. Sudah. Kira-kira kalau di run seperti apa? Ya, seperti yang kita desain. Ini dia. Bagaimana? Mudah kan? Lebih mudah dari Pascal? Atau lebih mudah dari bahasa sih? Lebih mudah. Benar kan? Mana lebih mudah? Menurut kalian susah atau mudah? Halo? Mudah, Pak. Iya, Mudah Lumayan. banget. mudah. Jadi nanti kalian bisa kembangkan ini. Bisa jadi skripsi, misalnya Bapak punya project kemarin, apa ya, ini misalnya. Jadi bentar biar Bapak lihat dulu database. Bapak lupa passwordnya apa. Jadi di sini Dedi Penusa. Jadi nanti kalian bisa buat skripsi, misalnya seperti Bapak ini, buat program. Nah, dan ini nanti akan kalian kerjakan setelah tes. Nanti ada apa namanya materi kita tentang CRUD. Di situlah kalian membuat program. Tadi namanya Dedi IPAS. Nah, ini ya. Nanti bisa kalian buat sendiri. Belajar-belajar mulai dari membuat logit. Apa tadi? Huruf besar atau huruf kecil tadi ya? B, besar. Oh ini. Nah, inilah tampilan menu utama Bapak. Nanti di file data ada data alternatif. Di sini nanti ada tambah, cari, simpan, ubah, hapus. Nah, bagaimana cara membuat ini jadi disable? Kan disable ya kan? Nggak bisa ditekan tombol ini. Yang enable adalah tombol tambah, cari, batal, keluar. Cuman itu yang bisa dipencet. Nah, jadi nanti kalian bisa buat seperti ini. Ini misalnya kita tekan tombol tambah. Di sini dia langsung. Itu udah ya menggunakan event klik yang tadi. Kalau batal, tekan tombol batal. Gitu. Cari, misalnya kita mau mencari kode alternatif ini. Jadi misalnya kita mau mencari si Tabita ini, dia kodenya 117. Nah, tekan tombol cari, tekan 117. Sudah tampil. Mau diapain data ini? Mau diubahkah? Mau dihapus? Atau tidak? Seperti itu. Kemudian ada data alternatifnya juga. Di sini nanti mengisi nilai. Kira-kira inilah desainnya. Jadi nanti bisa diproses. Nah, inilah tampilan dari semua data alternatif sama data apa tadi. Kemudian diproses. Inilah hasilnya. Maka kelihatan siapa nilai yang paling tinggi. Nah, ini ranking 1. Udah, ini udah bisa jadi skripsi sama kalian. Ya, kalau programnya seperti ini nanti, gitu. Program perhitungannya. Menarik kalau kalian pelajari. Karena program ini banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi ketika kalian nanti mau cari kerjaan di bagian IT, yang diminta bisa VBNet, bisa web, bisa database. Udah. Tapi kalau kalian mau cari perusahaan game, kalian nanti diminta bisa Android. Gitu. Tergantung minat kalian. Kalian mau ke mana? Mau ke perusahaan game kah atau perusahaan yang jelas? Gitu.
Karena kalau game ini sifatnya musiman ya kan. Kalau tak musim perusahaannya tutup lagi. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ya, Pak. Ya, ada? Tidak, Nggak ada, Pak. Pak. Oke, jadi minggu ini kalian pelajari yang Bapak bilang tadi tentang apa namanya toolbox yang di sebelah kiri tadi ya kan? Mulai dari caption, mulai dari komen. Kalian pelajari semua, cobain satu-satu. Kemudian hubungkan sama propertinya biar nanti di pertemuan ketiga kalian nyambung. Jadi kalau tidak kalian pelajari, nanti di pertemuan ketiga Bapak akan tugas. Karena kalau kita dikasih tugas enggak, masih tidak dikerjakan itu, ya kan? Oke lah, jadi itu aja pertemuan kita hari ini. Silahkan dicoba dan diinstal dulu ya di laptopnya. Kalau tidak ada laptopnya atau komputernya, bisa lah join-join sama kawannya. Dan kalian sama-sama di Medan ini, ya kan? Oke, jangan lupa isi presensinya ya atau daftar hadirnya di Classroom. Baik, Pak. Oke, selamat sore semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Sore, Pak. Pak. Selamat sore, Pak.